down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya mempresentasikan makalah saya tentang tata istilah dalam bahasa Indonesia. Sebelum ke pembahasannya, saya Debbie Jitasari dengan NIM C1G024100072 Prodi Agribisnis Universitas Mataram. Langsung saja kita ke pembahasannya, yaitu latar belakang tata istilah. Bahasa itu seperti makhluk hidup, dia terus tumbuh, berkembang, dan berubah. Apalagi bahasa Indonesia yang digunakan oleh jutaan orang di berbagai daerah dan bidang. Setiap hari muncul istilah baru, terutama di bidang teknologi, kedokteran, pendidikan, ekonomi, hukum, dan sosial budaya. Contohnya, di bidang teknologi, muncul kata login, upload, screenshot. Sedangkan di bidang ekonomi itu ada inflasi, subsidi, investasi. Di media sosial juga ada viral, followers, hashtag. Bayangkan kalau tidak ada aturan istilah, orang Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Papua bisa saja menggunakan istilah berbeda-beda untuk hal yang sama. Guru di sekolah bisa mengajarkan istilah yang beda dari yang dipakai di dunia kerja. Dokumen hukum atau buku pelajaran bisa punya arti yang membingungkan karena tidak konsisten. Itulah sebabnya bahasa Indonesia butuh yang namanya tata istilah, yaitu aturan dalam memilih dan memakai istilah yang benar. Pembahasan selanjutnya yaitu apa itu tata istilah. Tata istilah adalah aturan atau cara penamaan istilah dalam suatu bidang, ilmu atau pekerjaan, supaya semuanya menggunakan kata yang sama dan arti yang sama. Contoh sederhana, misalnya dalam dunia komputer nih, kata mouse kalau di komputer artinya itu alat bantu untuk menggerakkan kursor, bukan hewan tikus. Nah, aturan supaya mouse itu tidak diterjemahkan jadi tikus secara harfiah di komputer itu bagian dari tata istilah. Nah, tata istilah itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, istilah umum. Istilah umum adalah kata-kata yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Artinya bisa dipahami oleh hampir semua orang dan tidak terbatas pada bidang tertentu. Contohnya istilah umum itu meja, yaitu semua orang tahu benda ini kan. Sekolah, tempat belajar. Makan, yaitu aktivitas mengonsumsi makanan. Nah, yang kedua itu istilah khusus. Istilah khusus ini adalah kata atau frasa yang hanya dipakai di bidang tertentu dan biasanya hanya dipahami oleh orang-orang yang belajar atau bekerja di bidang itu. Contoh istilah khusus yang yaitu inflasi, yaitu kenaikan harga barang secara umum. Yang kedua itu fotosintesis, itu proses tumbuhan dari cahaya matahari. Adapun masalah tata istilah dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, banyaknya istilah asing yang tidak diterjemahkan. Di zaman sekarang, apalagi dengan teknologi dan media sosial, banyak orang terbiasa pakai istilah asing seperti download, padahal bahasa Indonesianya itu unduh. Deadline, padahal bisa pakai batas waktu. Meeting, bisa diganti dengan rapat. Masalahnya itu, orang jadi terbiasa dengan istilah asing dan istilah bahasa Indonesia malah dianggap aneh atau kuno. Lama-lama, bahasa sendiri bisa dilupakan dan tidak berkembang. Nah, selanjutnya itu yang kedua itu terjemahan bahasa Indonesia yang terlalu harfiah atau aneh. Nah, kadang istilah asing diterjemahkan terlalu mentah atau terlalu harfiah, sehingga terdengar aneh. Contohnya itu mouse, komputer, diterjemahkan menjadi tetikus. Adapun juga scanner, jadi pemindai. Masalahnya juga banyak orang merasa tidak nyaman atau tidak terbiasa dengan istilah itu, sehingga tetap memilih istilah asing. Akhirnya istilah resmi
itu tidak digunakan meskipun sudah ditetapkan. Adapun juga upaya untuk mengatasi masalah tata istilah. Yang pertama itu membuat dan menetapkan istilah baku secara resmi. Langkah pertama dan paling penting adalah membuat istilah-istilah baku yang jelas dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Ini biasanya dilakukan oleh lembaga resmi seperti Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Contohnya, download diubah menjadi unduh, scanner menjadi pemindai, deadline menjadi batas waktu. Kenapa penting? Supaya ada kesempatan bersama bahwa istilah itulah yang resmi, benar, dan harus digunakan dalam penulisan maupun pembelajaran. Nah, yang kedua itu menerjemahkan istilah asing secara tepat dan mudah diterima. Istilah asing memang banyak, tetapi tidak semua harus langsung dipakai begitu saja. Kita bisa menerjemahkan istilah asing ke bahasa Indonesia, tapi dengan cara yang alami dan tidak kaku. Masalahnya dulu, banyak istilah asing diterjemahkan secara harfiah atau mentah, seperti mouse komputer jadi tetikus, smartphone bisa jadi telepon cerdas. Nah, terjemahan seperti ini kadang terasa aneh bagi masyarakat. Maka, terjemahan istilah asing harus mempertimbangkan kenyamanan, kejelasan, dan kebiasaan masyarakat juga. Nah, yang ketiga itu menyosialisasikan istilah baku ke masyarakat. Buat apa istilah baku ditetapkan kalau masyarakat tidak tahu? Maka dari itu, sosialisasi atau penyebaran informasi istilah yang benar sangat penting bisa dilakukan lewat buku pelajaran, media massa seperti TV, radio, koran, dan internet. Media sosial, aplikasi bahasa seperti KBBI daring. Nah, pelatihan bahasa untuk guru, dosen, dan penulis. Kalau masyarakat sering melihat dan mendengar istilah baku, mereka akan lebih terbiasa dan lebih mudah menerimanya. Selanjutnya itu adalah kesimpulannya. Tata istilah dalam bahasa Indonesia itu penting banget teman-teman, supaya kita bisa saling ngerti saat ngomong atau nulis, apalagi di dunia pendidikan, teknologi, ilmu pengetahuan, dan hukum. Tapi kenyataannya masih banyak orang yang lebih sering pakai istilah asing dan banyak juga yang belum ngerti istilah yang benar itu seperti apa. Makanya kita butuh usaha bareng-bareng. Misalnya dengan membuat istilah yang jelas dan resmi, menyebarkan info lewat sekolah dan media, menerjemahkan istilah asing dengan baik dan pakai internet untuk edukasi bahasa. Kalau ini dilakukan, bahasa Indonesia bisa tetap keren, bisa dipakai di mana-mana, dan tetap jadi bahasa utama yang membanggakan. Cukup sekian penjelasan yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.